Definisi mineral. Mineral dapat kita didefinisikan sebagai bahan padat anorganik yang terdapat secara alamiah yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu di mana atom-atom dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Mineral dapat kita jumpai dimanapun sekitar kita, dapat terwujud sebagai batuan, tanah atau pasir yang diendapkan pada dasar sungai. Beberapa daripada mineral tersebut dapat mempunyai nilai ekonomis karena didapatkan dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan untuk ditambang seperti emas dan perak. Mineral kecuali beberapa jenis memiliki sifat bentuk tertentu dalam keadaan padatnya sebagai perwujudan dari susunan yang teratur di dalamnya. Yang kedua, sifat fisik mineral. Pertama itu bentuk kristal. Apabila suatu mineral mendapatkan kesempatan untuk berkembang tanpa mendapatkan hambatan, maka ia akan mempunyai bentuk kristalnya yang khas. Yang kedua, berat jenis. Setiap mineral mempunyai berat jenis tertentu. Besarnya ditentukan oleh unsur ikatan tersebut. Yang ketiga, bidang belah. Mineral mempunyai kecenderungan untuk pecah melalui suatu bidang yang mempunyai arah tertentu. Arah tersebut ditentukan oleh susunan dari atom-atom. Kemudian yang keempat, warna. Warna mineral memang bukan merupakan penciri utama untuk dapat membedakan antara mineral yang satu dengan yang lainnya. Namun paling tidak ada warna-warna yang khas yang dapat digunakan untuk mengenali adanya unsur tertentu di dalamnya. Sebagai contoh, warna gelap dipunyai mineral mengidentifikasi terdapat unsur besi. Di sisi lain, mineral dengan warna terang diidentifikasi banyak mengandung aluminium. Kemudian 5. Kekerasan. Salah satu kegunaan dalam mendiagnosa sifat mineral adalah dengan mengetahui kekerasan mineral. Kekerasan adalah sifat resistensi di suatu mineral terhadap kemudahan mengalami abrasi atau mudah tergores. Kemudian yang keenam itu goresan pada bidang. Beberapa jenis mineral mempunyai goresan pada bidangnya seperti pada mineral kuarsa dan Priit yang sangat jelas dan khas. Kemudian yang ketujuh, kilap. Kilap adalah kenampakan atau kualitas pantulan cahaya dari permukaan suatu mineral. Kilap pada mineral ada dua jenis, yaitu kilap logam dan kilap non-logam. Kilap non-logam antara lain yaitu kilap mutiara, kilap gelas, kilap sutera, kilap resai, dan kilap tanah. Kemudian sifat kimiawi mineral. Berdasarkan senyawa kimiainya, mineral dapat dikelompokkan menjadi mineral silikat, mineral silikat dan mineral non-silikat. Terdapat 8 kelompok mineral non-silikat, yaitu kelompok oksida, sulfida, sulfat, nefit elemen, halit, karbonat, hidroksida, dan fosfat. Di depan telah dikemukakan bahwa tidak kurang dari 2000 jenis mineral yang dikenal hingga sekarang, namun ternyata hanya beberapa jenis saja yang terlibat dalam pembentukan batuan. Mineral tersebut dinamakan mineral pembentukan batuan yang merupakan penyusun utama batuan dari kerak dan mental bumi. Mineral pembentukan batuan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama silikat, yang kedua oksida, yang ketiga sulfida, keempat karbonat, dan sulfat. Contoh mineral. 1. Olivin adalah kelompok mineral silikat yang tersusun dari unsur besi dan magnesium. Mineral olivin berwarna hijau dengan kilap gelas terbentuk pada temperatur yang tinggi. Mineral ini umumnya dijumpai pada batuan basalt dan ultramafik. Batuan yang keseluruhan mineralnya terdiri dari mineral olivin dikenal dengan batuan dunit. 2. Ampibole adalah kelompok mineral silikat yang berbentuk prismatik atau kristal yang menyerupai jarum. Mineral ampibole umumnya mengandung besi, magnesium, kalsium, aluminium, silika, dan oksigen. Hornblende tampak pada foto yang berwarna hijau tua kehitaman. Mineral ini banyak dijumpai pada berbagai jenis batuan beku dan batuan metamorf. 3. Biotit. Semua mineral mika berbentuk pipih. Bentuk kristal berlembar menyerupai buku dan menyerupai bidang belahan dari mineral biotit. Mineral biotit umumnya berwarna gelap, hitam atau coklat, sedangkan muskovit berwarna terang abu-abu terang.
Mineral mika mempunyai kekerasan yang lunak dan bisa digores dengan kuku. 4. Mineral plagioclase adalah anggota dari kelompok mineral feldspar. Mineral ini mengandung unsur kalsium dan natrium. Kristal feldspar berbentuk prismatik, umumnya berwarna putih hingga abu-abu. Kilap gelas. Plagioclase yang mengandung natrium dikenal dengan mineral albit, sedangkan yang mengandung kalsium disebut anorthite. Potasium feldspar adalah anggota dari mineral feldspar. Seperti halnya plagioclase feldspar, potasium feldspar adalah mineral silikat yang mengandung unsur kalium dan bentuk kristalnya prismatik, umumnya berwarna merah, daging, hingga putih. Mikas adalah kelompok mineral silikat minerals dengan komposisi yang bervariasi dari potasium, magnesium, iron, aluminium, silikon, dan air. Quartz adalah satu dari mineral yang umum yang banyak dijumpai pada kerak bumi. Mineral ini tersusun dari silika dioksida, berwarna putih, kilap kaca dan belahan, tidak teratur, konkoidal. Mineral kalsit tersusun dari kalsium karbonat, umumnya berwarna putih transparan dan mudah digores dengan pisau. Kebanyakan dari binatang laut terbuat dari kalsit atau mineral yang berhubungan dengan lim dari batu gamping. Definisi batuan. Batuan adalah benda padat yang terbuat secara alami dari mineral atau mineraloid. Dalam siklus pembentukannya, batuan mengalami peristiwa yang dikenal sebagai siklus batuan. Batuan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Pengertian batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin atau mengeras dengan suatu tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di permukaan sebagai batuan ekstrusif. Magma ini berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada baik di mental ataupun kerak bumi utama. Umumnya proses pelelehan terjadi oleh salah satu dari proses berikut: kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan sebagai besar terbentuk di bagian permukaan kerak bumi. Struktur batuan beku. Yang pertama, struktur batuan eksklusif. Batuan beku eksklusif adalah batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di permukaan bumi. Batuan beku eksklusif ini yaitu lava memiliki berbeda struktur yang memberi petunjuk mengenai proses yang terjadi pada saat pembekuan lava tersebut. Struktur ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, masif, yaitu struktur yang memperlihatkan suatu massa batuan yang terlihat seragam. Yang kedua, setting joint, yaitu struktur batuan beku yang terlihat sebagai lapisan. Ketiga, clumber joint, yaitu struktur yang melibatkan batuan terpisah poligonal seperti batang pensil. Yang keempat, polylava, yaitu struktur yang menyerupai bantal yang bergelumpal-gelumpal. Hal ini dikarenakan proses pembekuan terjadi pada lingkaran air. Yang kelima, vesikular, yaitu struktur yang memperlihatkan lubang-lubang pada batuan beku. Lubang ini terbentuk akibat pelepasan gas pada saat pembekuan. Yang keenam, amygdaloidal, yaitu struktur vesikular yang kemudian terisi oleh mineral lain seperti kalsit, kuarsa, dan seluloid. Kemudian yang keenam, struktur aliran, yaitu struktur yang memperlihatkan adanya kesejajaran mineral pada arah tertentu akibat aliran. Kemudian struktur batuan berikutnya yaitu struktur batuan instruktif, yaitu batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di bawah permukaan bumi berdasarkan kedudukannya terhadap pelapisan batuan. Yang diterobosnya struktur tubuh batuan beku. Struktur terbagi menjadi 2 jenis, yaitu konkordan dan diskordan. Konkordan, tubuh batuan instruktif sejajar dengan pelapisan di sekitarnya. Jenis-jenis dari tubuh batuan ini yaitu sil, lakolit, lapolin, pasolit. Sedangkan pada batuan dikorden yaitu ada dike, bolin, stroke. Kemudian tekstur batuan beku. Yang pertama itu tingkat kristalisasi, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, holokristalin, yaitu batuan beku yang hampir keseluruhnya disusun oleh kristal. Yang kedua, hypokristalin, yaitu batuan beku yang tersusun oleh kristal dan gelas. Kemudian holovalin, yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh gelas. Kemudian ukuran bulir. Yang pertama, panegyric, yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh mineral-mineral yang berukuran besar. Kemudian apatanik, yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh mineral berukuran halus. Kemudian ketiga, bentuk kristal ketika pembekuan magma. Mineral-mineral yang terbentuk pertama kali biasanya membentuk sempurna, sedangkan yang terbentuk terakhir biasanya mengisi ruang yang ada sehingga terbentuk tidak sempurna.
Kemudian yang keempat, berdasarkan kombinasi bentuk kristal. Yang pertama, automorf, yaitu sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal atau bentuk kristal eudorf sempurna. Kemudian hipatomorf, yaitu sebagian besar kristalnya yang membentuk eudorf dan subdorol. Kemudian yang ketiga, xenomorf, yaitu sebagian besar penyusunnya merupakan kristal yang membentuk anhedral. Batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan bahan atau partikel yang terdapat di permukaan bumi, daratan, atau lautan yang telah mengalami proses pengangkutan atau transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Air dan angin merupakan agen pengangkut yang utama. Sedimen ini apabila mengeras atau membatu akan menjadi batuan sedimen. Ilmu yang mempelajari batuan sedimen disebut dengan sedimentologi. Ciri-ciri batuan sedimen yaitu pada umumnya batuan sedimen dapat dikenali dengan mudah di lapangan dengan adanya perlapisan. Perlapisan pada batuan sedimen disebabkan oleh 1. Perbedaan besar butir seperti misalnya antara batu pasir dan batu lempung. 2. Perbedaan warna batuan antara batu pasir yang berwarna abu-abu terang dengan batu lempung yang berwarna abu-abu kehitaman. Dan samping itu, struktur sedimen juga menjadi penciri dari batuan sedimen, seperti struktur silang siur atau struktur gelembung gelombang. Ciri lainnya adalah sifat klastik, yaitu yang tersusun dari fragmen-fragmen lepas hasil pelapukan batuan yang kemudian tersemenkan menjadi batuan sedimen klastik. Kandungan fosil juga menjadi penciri dari batuan sedimen, mengingat fosil terbentuk sebagai akibat dari organisme yang terperangkap ketika batuan tersebut diendapkan. Struktur sedimen. Pada hakikatnya, struktur sedimen dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur sedimen primer dan struktur sedimen sekunder. Namun demikian, berdasarkan proses pembentukan batuan sedimen, maka struktur sedimen dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Struktur sedimen yang terbentuk sebelum proses pembatuan. 2. Struktur sedimen yang terbentuk pada proses sedimentasi atau struktur primer. 3. Struktur sedimen yang terbentuk setelah pembentukan batuan sedimen atau struktur sekunder. Struktur sedimen. 1. Struktur sedimen yang terbentuk sebelum proses pembatuan atau litifikasi. Struktur sedimen yang terbentuk sebelum proses pembatuan dapat terjadi di bagian atas lapisan, sebelum lapisan atau endapan yang lebih mudah atau endapan baru diendapkan. Struktur sedimen ini merupakan hasil kikisan atau score marks, flutes, gross phase, tools marking, dan sebagainya. Struktur-struktur ini sangat penting untuk menentukan arah aliran atau arah sedimentasi. 2. Struktur sedimen yang terbentuk pada proses sedimentasi atau struktur primer. Struktur yang terbentuk semasa proses pengendapan antara lain adalah perlapisan mendatar atau flat bending, lapisan silang siur atau cross bending, laminasi sejajar atau parallel lamination, dan laminasi ripple mark. Tipe metamorfosa. Metamorfosa kata klasik adalah metamorfosa yang diakibatkan oleh deformasi mekanis, seperti yang terjadi pada dua blok batuan yang mengalami pergeseran satu dan lainnya di sepanjang suatu zona sesar atau patahan. Panas yang ditimbulkan oleh gesekan yang terjadi di sepanjang zona patahan inilah yang mengakibatkan batuan tergerus dan termetamorfosakan di sepanjang zona ini. Metamorfosa kata klasik jarang dijumpai dan biasanya penyebaran terbatas hanya di sepanjang zona sesar. Metamorfosa burial adalah metamorfosa yang terjadi apabila batuan sedimen yang berada pada kedalaman tertentu dengan temperaturnya di atas 300 derajat Celcius, serta absennya tekanan diferensial. Pada kondisi tersebut, maka mineral-mineral baru akan berkembang, akan tetapi batuan tampak seperti tidak mengalami metamorfosa. Mineral utama yang dihasilkan dalam kondisi tersebut adalah mineral zeolit. Metamorfosa burial umumnya saling overlap dengan diagenesa dan akan berubah menjadi metamorfosa regional seiring dengan meningkatnya tekanan dan temperatur. Metamorfosa kontak adalah metamorfosa yang terjadi dekat intrusi batuan beku dan merupakan hasil dari kenaikan temperatur yang tinggi dan berhubungan dengan intrusi batuan beku. Metamorfosa kontak hanya terjadi di sekeliling intrusi yang terpanaskan oleh magma dan bagian kontak ini dikenal sebagai aureole metamorfik. Derajat metamorfosa akan meningkat ke segala arah ke arah luar dari tubuh intrusi. Metamorfosa kontak biasanya dikenal sebagai metamorfosa yang bertekanan rendah dan temperatur tinggi, dan batuan yang dihasilkan seringkali batuan berbutir halus tanpa foliasi dan dikenal sebagai hornfels. Metamorfosa regional adalah metamorfosa yang terjadi pada wilayah yang sangat luas di mana tingkat deformasi yang tinggi di bawah tekanan diferensial. Metamorfosa jenis ini biasanya akan menghasilkan batuan metamorf dengan tingkat foliasi yang sangat kuat, seperti slate, schist, dan gneiss. Metamorfosa retrogresif
Batuan yang berada jauh di dalam perut bumi dapat mengalami penurunan tekanan dan temperatur apabila mengalami erosi sebagai akibat dari pengangkutan secara tektonik. Peristiwa tersingkapnya batuan akibat erosi ini memungkinkan batuan mengalami pembalikan proses metamorfosa, yaitu batuan kembali pada kondisi awal sebelum mengalami metamorfosa. Pembalikan proses metamorfosa seperti ini dikenal dengan istilah metamorfosa retrogresif. Apabila proses metamorfosa retrogresif merupakan sesuatu yang bersifat umum, maka batuan jenis ini seharusnya juga umum dijumpai di permukaan bumi. Namun demikian kenyataannya bahwa batuan metamorfosa retrogresif jarang dijumpai tersingkap di permukaan bumi. Perubahan tekstur batuan terhadap metamorfosa. Ada beberapa, yaitu pertama, meningkatnya ukuran besar butir selama proses progresif metamorfosa atau pada derajat metamorfosa tertentu dalam periode waktu yang cukup lama. Mineral-mineral cenderung akan bertambah besar ukurannya. Foliasi. Dengan semakin meningkatnya bentukan mineral pipi atau slety, maka mineral-mineral ini akan berorientasi dan mengarah ke arah tegak lurus dari arah tekanan maksimal. Yang ketiga, kinesis bending. Pada batuan berderajat tinggi, mineral-mineral akan memisahkan diri dari mineral-mineral yang berwarna lebih terang, menghasilkan tekstur banding pada batuan. Yang keempat, tekstur porphyroplastik. Ketika beberapa mineral-mineral metamorf baru mulai terbentuk, di mana pertumbuhannya membentuk bentuk kristal yang sempurna yang berada di antara matriknya. Yang terakhir, tekstur granoblastik. Tekstur ini terbentuk pada metamorfosa kontak yang mengalami kenaikan temperatur yang cukup lama. Batuan akan berkembang dan tekstur yang sangat granular. Batuan ini dikenal dengan hornfels.